Oke, balik lagi di channel Bang Gendul. Kita lanjut di part yang kedua ini. Sebenarnya kemarin aku itu udah nyoba ngetes custom ROM ini ya dari kemarin. Untuk kesan awalnya sih oke-oke aja ya, fine aja, nggak ada masalah. Instagram, Facebook, sosmed, YouTube Fancet, apalagi ya. Pokoknya kemarin tuh nggak ada masalah, aku tes. Dan untuk Gmail, akun Gmailku di sini kan aku pakai Swift Backup, harus masukin harus login pakai Gmail ya, dan ternyata bisa. Jadi masih bisa di restore dan semua aplikasiku juga udah balik lagi normal kayak biasa lah pokoknya. Nah, tapi ada komen yang bilangin kalau ternyata custom ROM yang pakai microG itu dia nggak bisa main game atau buka aplikasi, akses aplikasi yang berkaitan sama Google Play Game. Katanya karena emang nggak ada Google Play Service-nya. Kurang lebih seperti itu. Aku detailnya nggak begitu paham soal GMS. Jadi aku dari kemarin itu nyari cara, searching di Google, di YouTube, terus nanya-nanya di grup juga. Intinya masih belum ketemu. Nah, terus tadi itu ada tutorial yang intinya membahas soal microG ini ya, dan aku lihat di tutorialnya itu tampilannya tuh sama persis kayak ini. Jadi aku pantengin terus, yang ini disuruh nyentang juga sudah aku centang semua. Kemudian di bagian bawahnya ini sudah aku on semua ya. Nah, terus di bagian exposure ini ternyata kalau kita klik itu kita dibawa ke tampilan APPS Store ya. Dan waktu aku install, dia itu ternyata setelah 100% instalasinya itu gagal. Kalau yang bawahnya ini micro guide, ini bukan apa-apa ya, ini bukan nggak ada kaitannya sama microG guys. Yang jelas untuk microG exposure yang paling atas itu sudah aku install dan dia gagal diinstal. Kemudian aku nyari di bagian APPS. Di sini kan ada microG service core ya. Seharusnya kalaupun ini bisa dihapus, ini bakalan aku hapus guys. Tapi nyatanya ini nggak bisa dihapus. Maunya sih aku mau ganti dengan versi yang terbaru yang dari officialnya langsung ya. Karena tadi itu aku sempet searching, ternyata ada microG yang dari officialnya, dan pas aku lihat di di YouTube itu tampilannya persis banget, dibuka itu persis banget. Tuh, kok ada kayak gini lagi kambing. Sebentar guys ya. 2000 years later. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi kita geser ke bawah, itu ada web resminya ya, microG.org. Ini langsung kita klik, kemudian kita pilih di bagian download. Lalu di bagian bawahnya ini ada Service Core sama Service Framework Proxy. Nah, yang nggak bisa diinstal itu adalah Service Core, karena di HP yang ini, di custom ROM ini kan sudah ada bawaannya, dan aplikasi bawahnya itu nggak bisa di uninstall ya, nggak bisa dihapus. Jadi aku nggak bisa install aplikasi yang aku download tadi guys. Untuk microG-nya nggak bisa aku install lagi. Kemungkinan sih kalau misalkan itu bisa diinstal, ini bakalan fine aja ya. Jadi kasusnya kalau untuk di custom ROM ini, kalau untuk dipakai sosmed harian itu oke. Bahkan sudah aku tes untuk hasil skor Antutunya, dia tuh dapat lumayan standar ya, kayak HMP gitu loh, 146.000 sekian dengan rinciannya seperti ini. Jadi ini standar banget. Terus kemudian aku juga udah tes CPU throttling. Aku awalnya tuh kaget, loh kok hasilnya tuh rata gitu ya. Maksudnya hasilnya itu bagus banget ya, rata, nggak ada throttling sama sekali. Nah, tapi begitu udah memasuki mau menit ke-5 itu udah mulai turun jebret, kemudian rata segitu. Kemudian karena penasaran, aku tes lagi dan dapat hasil yang sebaliknya. Kayak gini, habis hijau baru nggak sampai 1 menit dia langsung turun, dan seperti ini hasilnya. Terus selain soal GMS yang nggak support tadi, ada Google Play Service dan sebagainya yang nggak support tadi, ternyata untuk WA dia juga nggak bisa nyingkronin kontak yang kesimpan di Google. Aku sudah nyari caranya tapi masih belum ketemu juga. Intinya nihil ya, aku nyarinya gagal. Terus kemudian untuk tampilannya itu dia masih pakai drawer yang slide dari kiri ke kanan nyamping gini, nggak bisa dari bawah ke atas gitu loh. Kalau aku sih biasa pakai yang dari bawah ke atas ya, tapi ini nggak ada. Terus kemudian untuk Magisnya itu bisa kita install, dan ternyata untuk safety netnya dia nggak bisa kecetang semua. Ya iyalah, karena ini kan nggak ada gapsnya ya. Kalau ada gapsnya baru paling tidak itu bisa kecetang satu, tapi ini emang nggak bisa kecetang semua karena emang nggak ada gapsnya. Terus yang soal kameranya ini dia pakai kamera yang unik ya, aneh dalam artian unik. Dia pakai kamera yang kayak gini. Nah, kameranya tuh kayak gini ya, tinggal dipilih mau pakai video apa kamera. Dan untuk menu pengaturannya dia kayak gini.
Aku nggak paham soal jepret-jepret ya guys. Jadi kalau kalian tahu soal kamera ini ya silakan aja. Tapi kalau misalnya nggak tahu ya anggap aja apa ya gimana. Aku nggak perlu jelasin, inilah intinya. Kalau aku tes secara standar sih normal-normal aja, nggak ada kendala. Kalau untuk menu yang ada di setting, kita cek dulu di bagian network dan internet ya. Untuk mobile networknya, terus advance, private network type sudah banyak pilihan guys. Kemudian untuk hotspotnya juga sudah support untuk sharing VPN. Kemudian ada menu DNS, ada VPN sama privat DNS juga. Jadi ini sudah lengkap kalau soal untuk network dan internetnya. Kemudian untuk fitur-fitur yang lain aku nggak nemui kendala yang macam-macam ya. Untuk traffic indikator juga bisa muncul di bagian status bar yang di tengah itu. Kemudian untuk persentase baterai juga ada normal. Terus kemudian untuk double tap to wake-nya ada di bagian sini kalau nggak salah. Nah ini dia, tap to wake juga aman, nggak ada masalah. Tap to sleep juga aman. Intinya kalau untuk dipakai standar, harian standar yang nggak terlalu nggak terlalu tergantung sama aplikasi Google, ya kalian bisa pakai custom ROM ini. Tapi kalau misalnya kalian tergantung banget sama aplikasi Google kayak semacam Google Play Games, terus aplikasi-aplikasi yang membutuhkan Google itu apa ya, M-Banking mungkin ya. Cuman aku nggak ngetes sih ini untuk M-Bankingnya. Kayaknya sih bakalan terkendala kalau terlalu mentingin atau terlalu tergantung sama Google. Intinya ini kalau dipakai buat biasa-biasa aja, akses sosial media biasa, pakai daily ini oke banget karena untuk baterainya hemat banget, irit banget guys. Ya wis, secara garis besar seperti itu. Kalau misalnya kalian pernah pakai custom ROM yang ada micro G-nya kayak gini, silahkan sharing di bawah, barangkali ada yang belum kebahas ya. Atau misalkan kalian punya solusinya, silahkan juga sharing-sharing di bawah guys ya. Terima kasih sudah nonton video ini, kasih like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Dan kalau kalian mau request, ada banyak yang request Calyx OS sih, kayaknya sih katanya sih sama ada micro G-nya kayak gini. Terus Line OS juga gitu, dari dulu Line OS itu pakai micro G kebanyakan. Ya lah, udah aja dulu. Thank you udah nonton, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.